Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah bagi kita di minggu yang ke-9 setelah Trinitatis di tanggal 1 Agustus 2021 yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan ini di dalam Alkitab kita masing-masing. Dan yang menjadi epistel kita di minggu yang ke-9 setelah Trinitatis ini, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Tema yang diberikan yaitu memelihara kesatuan roh. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kami Tuhan boleh dipersekutukan melalui peribadahan di minggu ke-9 setelah Trinitatis ini. Baik kami beribadah secara virtual, baik saudara-saudara kami yang dapat ibadah tatap muka. Demikian firman-firman Tuhan yang boleh disampaikan melalui media-media, baik YouTube, baik WA, baik Instagram, dan aplikasi-aplikasi lainnya melalui dunia teknologi. Di masa-masa kami masih menghadapi yaitu coronavirus disease ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang segera memulihkan bangsa kami dari wabah pandemi bahkan seantero dunia, sehingga kami boleh kembali beribadah sedia kala, kami boleh bertatap muka, kami boleh saling bersalaman, kami boleh saling berpelukan karena kehangatan kasih daripada Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman. Kiranya Engkau Allah memberikan kami kemampuan untuk memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi dikatakan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala hal, saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita membaca merenungkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih-kekasih Kristus, tema yang diberikan tadi adalah
memelihara kesatuan roh. Surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus dilatar belakangi oleh karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Adanya bahkan saudara jika membaca di ayat-ayat yang berikutnya saudara berkasih Tuhan, di sana ada kemarahan, ya, di ayat 20 seperti ayat 26, di sana ada perkataan kotor, di sana ada pencurian, bahkan ada penyimpangan, perzinahan, menikmati kedagingan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Bahkan perzinahan tentang penyembahan. Mereka menyembah dewa-dewi, memujanya, bukan lagi haknya memuja Allah yang layak kita sembah dan muliakan dalam kehidupan kita. Di sana saudara dikasihi Tuhan, dan pada saat itu dikatakan tadi Rasul Paulus kondisinya sedang dalam penjara. Ini selalu saya katakan saudara dikasihi Tuhan, sebagai saya diperlengkapi di bangku teologi semasa kuliah, menganalisa benar tidak firman Tuhan ini, benar enggak ukuran pendeta-pendeta yang sudah berkhotbah semasa saya belum jadi pendeta. Dikatakan 80% surat Rasul Paulus ada di ini. Saudaraku, terbukti bahwa sekalipun Rasul Paulus terpenjara, tetapi firman Tuhan tidak terpenjara. Ini dapat menginspirasi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara didiskriminasi, mungkin saudara dihalangi untuk memberitakan firman, mungkin saudara dipenjara oleh karena kekuasaan yang dimonopoli, atau mungkin ada sekelompok orang mengkudeta saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, teladan sempurna adalah Rasul Paulus. Sekalipun dia dipenjara, dibatasi memberitakan firman Tuhan, dikatakan dia terpenjara bukan karena kejahatan, tetapi karena memberitakan firman Allah. Ini saudara dikasihi Tuhan. Terkadang iri hati juga mewarnai kehidupan manusia, tidak terlepas daripada hamba-hamba Tuhan. Iri hati. Kok dia bisa begini, kok dia bisa begini, kok saya tidak bisa, bagaimana caranya menghalangi dia, bagaimana caranya menjatuhkan dia. Oh, ada sisi seperti ini kita sempatkan, kita manfaatkan ini untuk merusak nama baik dia, untuk menghalangi dia memberitakan firman, bahkan melarang hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman. Berbicara dengan ini, saya sangat keras kepada orang itu, berkata, engkau adalah iblis, karena hanya iblislah yang tidak mau kalau firman Tuhan diberitakan. Karena tujuan iblis hanya membinasakan. Tapi Tuhan ketika memanggil kita memberitakan keselamatan, kita memberitakan keselamatan yang daripada Dia. Sekalipun terpenjara, saudara terkasih Tuhan, jemaat di Efesus disampaikan oleh Rasul Paulus ini menasihatkan mereka, saudara terkasih Tuhan, supaya hidup mereka sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, ini yang menjadi komitmen saya. Saya tetap eksis karena urapan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui hambanya, melalui sinode di mana saya ditabiskan. Saya tetap akan menjadi pendeta. Sekalipun ada orang yang berkata aku tidak pendeta, tetapi aku mengatakan aku adalah seorang hamba Tuhan. Selama Tuhan memberikan napas kehidupan, selama Tuhan memberikan kesehatan, saya tidak akan pernah memberitakan, tidak pernah berhenti untuk memberitakan kuasa dan kasih daripada Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan yang disaksikan Rasul Paulus ketika pun dia dipenjara, tetapi karena dia sudah memperoleh kasih karunia itu, dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan, termasuk menasihatkan jemaat Rasul Paulus. Supaya saudara berkasih Tuhan, apa yang perlu untuk memelihara, yaitu kesatuan roh itu. Dikatakan melalui nasihat Rasul Paulus ini, saudaraku, menjadi kriteria
syarat untuk kita boleh memelihara kesatuan roh itu ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati. Kalau saudara rendahkan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara didiskriminasi, bersyukur kepada Tuhan. Kemarin ada menyampaikan satu pesan firman Tuhan bahwa ada mujizat di dalam ucapan syukur. Sejauh mana kita di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah segala diskriminasi orang kepada kita, di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan membawa kita seperti domba dibawa ke pembantaian itu, saudaraku dikasihi Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Hamba Tuhan harus membuat ucapan syukur dan gaya hidupnya selalu bersyukur. Bukan hanya dalam zona nyaman, bukan dalam hanya hal-hal yang baik, tetapi di dalam hal keterpurukan sekalipun. Ini saudaraku yang menjadi inspirasi bagi kita, firman Tuhan ini. Sejauh mana Tuhan memberikan hikmat kepada kita, mengarahkan hati kita untuk belajar, melihat tokoh-tokoh Alkitab. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita dihempas oleh badai, ketika kita dihalangi, ketika kita dizolimi, saudaraku dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan. Baca bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan. Jadilah Yusuf masa kini. Baca saudaraku firman Tuhan, bagaimana dalam kisah para rasul. Ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara, bukan hanya mereka yang terlepas, tetapi kepala penjara pun bertobat. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Sejauh mana kita mampu untuk tetap memelihara kesatuan roh itu. Apa kesatuan roh bagi kita? Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dia berkata, saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan Yohanes 17 ayat 21, saudaraku dikasihi Tuhan, dia berkata demikian. Ini roh yang sudah disampaikan Tuhan kepada kita, saudaraku. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Ini kerinduan Yesus, saudaraku dikasihi Tuhan, kepada kita. Dikatakan, saudaraku, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini saudaraku dikasihi Tuhan, bukti kesatuan roh itu. Bagaimana Yesus berdoa meminta kepada Tuhan, demikian juga Tuhan yang sudah mengaruniakan kepada kita, dikatakan tadi, yang sudah memberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Apa yang sudah kita dapatkan, saudaraku, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena intelektualmu, tetapi pemberian Allah semata. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri, tidak ada alasan untuk kita mempergunakan jabatan untuk mendiskreditkan orang lain, untuk menghalangi orang lain memberitakan firman. Saya tentang keras pernah berkata dari jajaran rohaniawan seorang pemimpin. Bagaimana Ibu, kamu bagaimana memberitakan firman? Ya, firman Tuhan katakan, ladang menguning, penuai kurang, siapakah kamu menghalangi aku memberitakan firman? Kalau engkau menghalangi aku memberitakan firman, berarti engkau adalah iblis, saya katakan. Saudara, aku dikasihi Tuhan, jangan mau berhenti memberitakan firman. Jangan pernah berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan, karena itu akan menjadi penolong bagi saudara kita yang di tengah-tengah mereka membutuhkan pertolongan, membutuhkan, memperlihatkan, merasakan kuasa daripada Allah. Ini saudara dikasihi Tuhan, harus kita memiliki kerendahan hati. Ya, rendah hati. Kalau kita lakukan itu, ya Tuhan, terima kasih, ajar aku sabar. Ketika ada saudaraku seorang jemaat yang sudah berempati, yang sudah membangun tubuh Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, hanya selumbar kesalahan,
dia dipecat dalam satu gereja. Apa yang dilakukan orang yang sudah menjadi donasi ataupun menjadi pembangun tubuh Tuhan? Dia berdiam diri, dia pergi. Dia pergi ke tempat di mana dia dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya dia berkemenangan. Orang yang memecat itu, saudara kasih Tuhan, benar. Waspada, jangan sewenang-wenang memperlakukan anak Tuhan. Jangan dengan amarahmu. Ini juga salah satu, saudara kasih Tuhan, nanti menjadi topik dalam kriteria untuk kita dapat memelihara roh. Kalau kita dapat memelihara roh dengan kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Kalau orang sabar berarti tidak ada kemarahan. Karena kemarahan hanya mendatangkan dosa. Tetapi milikilah kesabaran. Miliki kerendahan hati, saudara berkasih Tuhan. Lihat sikap daripada Rasul Paulus ini, saudara berkasih Tuhan. Ketika dia terbeban di dalam memberikan satu kedamaian, memberikan satu pengajaran, memberikan satu nasihat, saudara berkasih Tuhan, kepada jemaat di Efesus ini, saudaraku. Dia juga tidak hanya berkata-kata memberikan nasihat tadi, saudara berkasih Tuhan, tetapi dia juga, saudara berkasih Tuhan, berdoa, berlutut, bersujud. Bukan hanya, saudara berkasih Tuhan, melipat tangan saja, tetapi dia berlutut, saudara berkasih Tuhan, menyembah Tuhan, memohon supaya nasihat yang disampaikan Rasul Paulus itu dapat diterima, dipahami, dilakukan oleh jemaat di Efesus. Demikian juga pada konteks masa kini, di tengah-tengah persekutuan kita. Sejauh mana kita dapat memelihara kesatuan roh itu? Katakan, saudara berkasih Tuhan, tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia menurut pemberian Allah itu, kita boleh dibangun. Dikatakan dengan istilah Rasul Paulus, kita menjadi bangunan tubuh Kristus. Kita adalah bagaikan bait Allah. Kita bait Allah, diri kita. Gereja, tempat orang-orang dipersekutukan, yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dipersekutukan di dalam satu gereja yang kudus. Di sini yang perlu dalam perbedaan suku, perbedaan mungkin ya marga, perbedaan ras, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, orang yang sudah diselamatkan, kita dapat memelihara kesatuan roh itu. Bahkan dinasihatkan Rasul Paulus, kita berusaha memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu iman di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam satu baptisan, saudara berkasih Tuhan, baptisan yang menjadi satu tanda kita memasuki kerajaan Allah yang kekal. Demikian juga, saudara berkasih Tuhan, kita harus satu pengharapan. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Demikian juga kita dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Berbagai-bagai karunia sesuai dengan pemberian Allah tadi. Karunia itu kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Bukan karunia kita yang mungkin lebih dari orang lain, itu kita pakai untuk senjata kita menjatuhkan orang lain, melemahkan talenta yang sudah Tuhan karuniakan bagi mereka. Tapi mari talenta-talenta, karunia-karunia yang sudah Tuhan anugerahkan sesuai dengan pemberian Kristus, ukuran Dia kepada kita, kita kembali persembahkan itu bagi kemuliaan Allah. Sekalipun bertambah banyak karunia, talenta saudara,
juga bertambah banyak peluang Tuhan memakai saudara. Tetapi bukan untuk disombongkan, tetapi harus memiliki kerendahan hati, mengakui bukan karena kekuatanmu, tetapi karena karunia Allah semata. Saudara kekasih Tuhan, gambaran ini memberikan kepada kita, saudara kekasih Tuhan, untuk senantiasa berpengharapan di dalam Kristus, untuk melihat, untuk dapat melihat bagaimana kita ketika mentaati, melakukan nasihat Rasul Paulus ini, kita akan melihat, saudara kekasih Tuhan, betapa indahnya jika ada kerukunan. Mazmur 133, jikalau ada kerukunan dalam satu gereja, ada kerukunan dalam satu keluarga, di dalam kerukunan satu dengan yang lain dimanapun saudara, janji Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kepada kita. Berkat yang dijanjikan tidak ada limit waktunya, tapi berkat untuk selama-lamanya. Berkat forever, selama-lamanya diperintahkan berkat bagi kita, saudara kasih Tuhan. Ini yang menjadi gaya hidup kita. Kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan nasihat Rasul Paulus ini jika kita selalu mengandalkan keegosan kita. Jika kita mengandalkan ambisius kita. Jika kita mengandalkan apa yang sudah kita miliki, sehingga timbul kesombongan oleh harta-harta dunia. Milikilah kerendahan hati. Kita akan dapat melakukan nasihat Paulus ini jikalau kita berserah kepada Tuhan, memohon pertolongannya supaya kita dimampukan untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. With Jesus I can do. Bersama Tuhan kita mampu melakukan nasihat Rasul Paulus ini untuk mewujudkan dan untuk memelihara kesatuan roh. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga yang sudah mengaruniakan kepada kami karunia sesuai dengan ukuran Kristus. Kami juga mengucap syukur lewat berkat karunia yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Demikian suratnya kepada jemaat di Efesus pada konteks masa itu dan konteks masa kini. Surat Rasul Paulus ini berlaku, nasihatnya berlaku bagi kami di tengah-tengah bermasyarakat, di tengah-tengah bergereja sebagai tubuh Kristus, dan mampukan kami memiliki kriteria-kriteria untuk memelihara kesatuan roh di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Paradis Jakarta dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Firman Tuhan boleh ditaburkan, jadikan bagaikan tumbuh di tanah yang subur, berbuah, berakar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Peliharakan hidup kami, lindungi kami dari segala wabah pandemi, berikan kami keselamatan, berikan kami mentaati protokol-protokol kesehatan dan protokol-protokol pemerintah demi memutuskan mata rantai penularan virus corona yang melanda khususnya Indonesia. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami serahkan pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, pemerintahan tingkat sampai kepada tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, hikmat bijaksana mengambil satu sikap yang membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Serahkan kami Tuhan, memohon Engkau sempurnakan semua peribadahan kami secara virtual ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Pemberi berkat, terimalah berkatnya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Pada kita selesai, Tuhan memberkati. Shalom.